Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatidz, para hadirin dan hadirat jemaah Masjid Nurul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Senin malam Selasa pekan pertama di bulan November ini, alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan agenda rutin kita dan melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah kepada kita, kepada keluarga kita, sehingga kita semua dianugerahi rezeki yang wasi'an halalan thayyiban mubarakah, putra putri yang salih salihah, ilman nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ala khususan ila Yahya bin Syaraf an-Nawawi asy-Syafi'i wa jami'i masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah rahimakumullah. Kita melanjutkan materi kita, insyaallah pada malam hari ini kita masuk pembahasan al-hadithul khamis, yaitu hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan koleksi hadis yang dikoleksi atau dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Diriwayatkan dari Ummil Mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin. Jadi para istri Rasulullah itu disebut dengan Ummul Mukminin berdasarkan ayat wa azwajuhu ummahatuhum dalam surah Al-Ahzab. Rubani Ummi Abdillah, yaitu Ummi Abdillah, yaitu Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, yaitu terkait dengan urusan agama, ma laisa minhu, yang mana sesuatu yang baru itu tidak ada landasan dasarnya, asal
maka fahuwa maka utawi ma iku raddun, tertolak atau ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ada sedikit perbedaan matan. Matan itu redaksi hadisnya. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang mana perbuatan itu tidak laisa alaihi amruna, perbuatan itu sebenarnya tidak ada dasarnya dalam agama. Laisa alaihi amruna, urusan agama ini maksudnya, maka fahuwa raddun, ini dalam redaksinya Imam Muslim. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang matan hadis, ini kebetulan di kitab syarah yang saya bawa ini, kitab penjelas, ini Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Ini dijelaskan dulu terkait dengan yang meriwayatkan hadis. Jadi kalau dari Nabi, lalu setelah itu sahabat yang meriwayatkan hadis, dalam konteks dalam hal ini Sayyidah Aisyah yang istri beliau yang meriwayatkan, maka ini urutannya disebut rawi yang pertama. Jadi orang yang meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Lalu runtutan rawi-rawi hadis ini sampai pada Imam Bukhari yang mengeluarkan hadis dalam kitab beliau Al-Jami'us Sahih, ya, itu runtutannya disebut runtutan sanad. Nah, Imam Bukhari termasuk rawi terakhir, dan beliau disebut dengan mukharrij, yang mengeluarkan hadis itu dibukukan oleh beliau, ditulis oleh beliau itu, yaitu Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim gitu. Nah, ini yang menarik di hadis ini. Yang pertama yang akan dijelaskan dalam syarah ini Ummil Mukminin sama Ummi Abdillah. Kan kita tahu bahwa Sayyidah Aisyah itu adalah satu-satunya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi dalam kondisi beliau itu, Sayyidah Aisyah itu yang masih bikr. Bikr itu ya masih gadis. Selain itu kan janda, ya. Dan Sayyidah Aisyah itu tidak punya putra, tidak punya keturunan, karena Rasulullah itu hanya punya putra putri itu dari Sayyidah Khadijah dan ada satu dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah yang namanya Ibrahim, itu yang dari Maria Al-Qibtiyah. Kalau yang dari Khadijah ada beberapa, cuman yang laki-laki itu Al-Qasim, itu yang laki-laki itu wafat ketika masih kecil. Sehingga yang punya garis keturunan dari jalur Khadijah lalu ke Fatimah. Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu yang kemudian menurunkan sampai generasi dzurriyyah Rasulullah itu sampai generasi hari ini. Di dalam syarahnya ini dijelaskan begini, hiya as-siddiqah bintu as-siddiq. Jadi Sayyidah Aisyah itu disebut, digelari, mendapatkan lakop as-siddiqah bintu as-siddiq. Kalau ayahnya kan namanya Abu Bakar as-Siddiq. Namanya Abu Bakar as-Siddiq itu sinten aslinya? Barangkali ada yang pirsa. Karena Abu Bakar as-Siddiq itu juga bukan nama asli. Nama asli beliau itu Abdullah bin Abi Quhafah. Ini namanya Abu Bakar as-Siddiq. Putra dan putri ini, bapaknya dengan anaknya ini adalah orang yang luar biasa. Bahkan Abu Bakar itu, Rasulullah itu pernah dawuh begini, ini mungkin pernah saya sampaikan dulu. Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajaha. Seandainya imannya sahabat Abu Bakar itu ditimbang, dibandingkan dengan imannya umat semuanya ini, umat Islam ini, ternyata ukurannya itu
imannya Abu Bakar tetap lebih unggul. Ini saking kuatnya imannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau digelari As-Siddiq. Jadi apapun yang diterima dari Rasulullah itu tidak usah dipertanyakan lagi, langsung beliau percaya. Termasuk setelah Rasulullah itu mengalami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang banyak orang-orang ketika itu tidak mempercayai karena tidak rasional. Abu Bakar dengan keimanannya ini mempercaya, sudah tidak mempertanyakan lagi. Wa huwa as-siddiq. Lah Sayyidah Aisyah itu adalah di sini disebutkan wahia as-siddiqah, itu juga kuat imannya. Orang yang jujur, orang yang luar biasa keimanannya. Sayyidah Aisyah itu dulu pernah difitnah punya affair dengan sahabat Sofwan Ibnul Mu'attal. Itu mungkin panjenengan pernah pirsa kisah mengenai hadithul ifki. Jadi hadithul ifki itu Sayyidah Aisyah itu difitnah melakukan selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Siapa yang menghembuskan isu itu? Yaitu orang-orang munafik. Jadi ceritanya sepulang Rasulullah dari perang, saya lupa perang apa itu ya, mungkin ada yang ingat para hadirin. Itu Sayyidah Aisyah itu kan dulu ini kan lewat padang pasir dan tidak ada listrik. Ketika subuh, Sayyidah Aisyah itu turun dari unta yang beliau kendarai. Untanya beliau itu kan ada, kalau orang Jawa bilang itu sekeduk, haudah itu apa? Tempat di atas unta itu, tapi biasanya untuk yang perempuan itu ada tutupnya begitu, kayak cukup gitu loh di atas unta itu. Untuk satu keperluan itu ketika subuh, ternyata yang bagian nuntun untanya beliau ini tidak tahu, dikira Sayyidah Aisyah itu sudah di naik unta itu. Jadi setelah beliau satu keperluan itu terus naik, ternyata cincin beliau itu ketinggalan, ketelisuk. Beliau turun lagi, lah yang nuntun tidak tahu kalau Sayyidah Aisyah itu sudah turun dari haudah itu tadi. Akhirnya berangkat untanya. Nah ini akhirnya Sayyidah Aisyah ketinggalan rombongan. Tiba-tiba ada satu sahabat yang memang sahabat ini ngareni karena bertugas untuk memeriksa apakah barang-barang kaum muslimin, pasukan muslim ini ada yang ketinggalan. Betapa kagetnya sahabat Sofwan Ibnul Mu'attal itu melihat Sayyidah Aisyah, langsung mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Akhirnya Sayyidah Aisyah dipersilakan naik unta itu, lalu pulanglah ke Madinah diantar sahabat Sofwan Ibnul Mu'attal. Wah, disitulah jadi gosip itu. Wah, dituduh yang macam-macam. Bahkan sampai Rasulullah itu sempat mendiamkan Sayyidah Aisyah. Ya, karena termasuk yang memicu apa itu ya, gosip itu, fitnah itu yang terpengaruh itu ada namanya Mishtah. Mishtah itu adalah masih sepupunya Sayyidah Aisyah. Yang Mishtah itu yang biayai, yang nguripi istrinya, yang biayai biaya hidupnya itu Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu, wah ini kok gini, sampai beliau ini sampai hampir sempat mau menghentikan subsidi untuk Mishtah ini. Makanya di surat An-Nur tuh apa namanya, wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Nah itu nanti turun untuk membersihkan nama Sayyidah Aisyah, itu turun ayat mulai dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum di dalam surah An-Nur itu. Nah Sayyidah Aisyah itu digambarkan orang yang al-ghafilat, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Ghafilat itu nama maknanya para hadirin. Ghafil itu mana aslinya itu orang, kalau ghafilin seperti zikrul ghafilin itu orang-orang yang lalai, yang lupa, itu untuk mengingat Allah, itu zikrul ghafilin. Jadi al-ghafilun itu aslinya maknanya itu, tapi di situ Allah mensifati Sayyidah Aisyah itu al-ghafilat. Itu maknanya itu sebaliknya. Al-ghafilat itu adalah orang yang jangankan melakukan naudzubillah selingkuh, dia berpikir saja enggak. Jadi jiwanya itu bersih. Saking bersihnya itu Allah menyatakan dalam firman-Nya,
innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya. Jadi orang-orang yang melempar tuduhan kepada orang-orang yang menjaga dirinya, yang mereka ini ini Sayyidah Aisyah yang dimaksud ini. Jangankan berpikir untuk selingkuh dengan orang lain, terbesit saja enggak, itu saking sucinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini disifati wahia as-siddiqah. Wa kunyat bi ummil mukminin, diberi kunyah. Kunyah itu semacam julukan. Jadi kalau orang-orang Arab itu punya tradisi kan, kalau laki-laki biasanya bapaknya siapa, abu siapa kan begitu. Biasanya disebut anak barepnya itu. Nah, Sayyidah Aisyah itu kenapa kok disebut dengan Ummu Abdillah dalam hadis ini? Ya. Oh, ini ummul mukminin dulu. Li'annaha min azwajihi alaihi salatu wassalam, karena Sayyidah Aisyah itu termasuk di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan ayat wa qala qad qala Allahu azza wa jalla wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi istri-istri Nabi itu adalah ummul mukminin, yaitu ummahat, para ibu bagi orang-orang beriman. Maksudnya ibu itu gimana? Ternyata penjelasannya ini manzilatun. Jadi kedudukannya manzilatuhunna fil ihtiram. Jadi kedudukan beliau-beliau itu dalam hal al-ihtiram wa ta'zim, yaitu penghormatan, seperti seseorang menghormati ibunya. Ini saking mulianya kedudukan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hurmatin nikah, dan keharaman menikahi. Jadi setelah sepeninggal Rasulullah, para istri Nabi itu, janda-janda yang ditinggalkan Rasulullah, Sayyidah Aisyah itu termasuk, itu tidak boleh dinikahi oleh orang-orang, para sahabat juga tidak boleh. Ini makanya disebut di sini wa hurmatin nikah, ini keharaman menikahi beliau-beliau, maka disebut ummah. Sama dengan kedudukan ibu. Ibu itu kan tidak boleh dinikahi selamanya. Ibu mertua itu tidak boleh. Kan begitu. Karena ibu mertua juga ibu. Oke. Duna jawazil khalwati wan nadhari wa tahrimil banat. Ini maksudnya bukan berarti disebut ummahatul mukminin itu bukan maksudnya kebolehan untuk khalwah, untuk berduaan, bukan. Kan kalau dengan ibu kan mahram. Sehingga kita dengan ibu kita berdua ngobrol itu tidak ada masalah. Tapi kalau dengan istri Nabi tetap tidak boleh. Jadi ini penjelasannya duna jawazil khalwah wan nadhar, juga bukan dalam kebolehan untuk melihat. Ya, wa tahrimil banat, dan keharaman menikahi putri-putrinya enggak. Kan kalau ibu kita punya anak perempuan kan enggak boleh kita nikahi karena jadi saudara perempuan kita. Nah, kalau Rasulullah umpama seperti Sayyidah Khadijah punya putri namanya Ruqayyah. Khadijah termasuk ummahatul mukminin. Tapi Ruqayyah boleh dinikahi oleh siapa? Sayyidina Utsman. Kan begitu. Kan Sayyidina Utsman itu Ruqayyah dengan siapa? Ummi Kulthum. Jadi dua putri Rasulullah itu. Tapi satunya wafat, baru satunya lagi. Ini terkait dengan kunyah Ummul Mukminin. Nah, sekarang yang Ummu Abdillah ini bagaimana? Wa qila laha Ummu Abdillah. Jadi Sayyidah Aisyah itu disebut Ummu Abdillah. Jadi begini para bapak, para ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam bahasa Arab itu kalau disebut atau ab, itu bisa ibu kandung, bisa bukan ibu kandung. Seperti ummahatul mukminin kan bukan ibu kandung. Ya. Kalau ab juga bisa bukan bapak kandung. Ab itu bisa juga bermakna paman. Ketika bapaknya yang asli sudah wafat, lalu kemudian diasuh pamannya, maka paman itu orang Arab juga bisa menyebut dengan abun. Ya. Tapi kalau walid itu bapak. Kalau walidah itu ibu yang melahirkan. Makanya ayatnya terkait ayat menyusui yang sempurna bagi seorang ibu. Itu kan ayatnya wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Itu pakai walidat. Jadi kalau walidat itu ibu yang memang melahirkan anaknya. Kalau itu masih umum.
Nah, ini di sini Ummu Abdillah ma'annal asahha annaha lam talid. Yang benar ini bukan karena Abdullah ini bukan putra kandungnya Sayyidah Aisyah. Karena kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu beliau tidak memiliki putra, tidak melahirkan. Nah ini di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad itu memberi kunyah kepada Sayyidah Aisyah bibni ukhtiha Asma. Jadi Rasulullah itu memberi kunyah bagi Sayyidah Aisyah itu dengan nama anak laki-laki dari saudara perempuannya yang bernama Asma. Jadi ada saudaranya Sayyidah Aisyah itu namanya Asma binti Abi Bakar. Namanya siapa? Abdullah ibni Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya, lamma sa'alathu an yukanniyaha. Wala'alla sabab. Nah ini sebabnya kenapa ini? Kok Rasulullah ini memberi kunyah, memberi julukan dengan Ummu Abdillah. Nah, kenapa kok diberi julukan bihi kelawan Abdullah tadi? Karena jawabannya ternyata ma bainaha wa bainahu min syiddatil alaqati wal mawaddati war rahmah wal mahramiyah. Ini karena ternyata hubungan antara Sayyidah Aisyah dengan keponakannya, kan Abdullah bin Az-Zubairi berarti kan keponakannya Sayyidah Aisyah, itu hubungannya sangat erat sekali. Ya, kasih sayangnya Aisyah itu kepada keponakannya itu juga luar biasa. Dan juga hubungan mahram. Wa kaunuhu dan Abdullah itu, nama Abdullah itu adalah ahabbal asma, iku ahabbal asma'i ilallah. Jadi nama yang disukai oleh Allah. Jadi Abdullah itu termasuk nama yang disukai oleh Allah. Nah ini lanjutannya. Wa kanat radhiyallahu anha ahabban nisa'ihi ilaihi. Jadi Sayyidah Aisyah itu adalah di antara istri-istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah ba'da Khadijah radhiyallahu anha, setelah Khadijah. Wa fit tafdhil bainahuma khilafun. Nah, antara keduanya ini, antara Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Aisyah, ini lebih mana keutamaannya, lebih utama yang mana, ini terdapat perbedaan pendapat. Wal ashah anna Khadijah afdalu thumma Aisyah. Jadi anna Khadijah itu lebih utama, baru kemudian Sayyidah Aisyah. Lam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam minhunna bikran ghaira Aisyah. Jadi Rasulullah tidak menikahi di antara para istri-istrinya itu yang gadis itu kecuali hanya Sayyidah Aisyah. Wa hiya awwalu imra'atin aqada 'alaiha ba'da mauti Khadijah. Jadi Sayyidah Aisyah itu orang pertama yang dinikahi oleh Rasulullah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Wa kana dzalika bi Makkah, dan itu terjadi di kota Makkah. Wa hiya bintu sittin aw sab'in. Ketika itu Sayyidah Aisyah ini masih berusia 6 atau 7 tahun. Wa dakhala biha fil Madinati wa hiya bintu tis'in aw ashrin. Dan baru dikumpuli itu ketika di Madinah, ketika itu Sayyidah Aisyah usia 9 atau 10 tahun. Nah ini yang menarik, ini informasi yang perlu kita ketahui. Ruya, diriwayatkan annahu lamma matat as-sayyidatu Khadijah. Jadi ketika Sayyidah Khadijah itu wafat, iltamman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sedih. Karena Sayyidah Khadijah itu yang selama ini mendukung perjuangan Hadratul Rasul, mensupport dari banyak hal, termasuk kebutuhan logistik dan lain-lain. Ya, itu Sayyidah Khadijah. Apalagi di tahun itu tidak hanya Sayyidah Khadijah, kemudian juga wafat pamannya Rasulullah, Abi Thalib. Maka tahun itulah kemudian dikenal dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Jadi setelah Khadijah wafat, itu Rasulullah itu sedih, susah. Karena Rasulullah ini ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, itu istri beliau itu ya hanya Sayyidah Khadijah. Kalau kita hitung, Rasulullah itu kan menikah usia 25. Lalu Khadijah itu menemani Rasulullah
sebelum diangkat menjadi nabi itu berarti selama 15 tahun, karena Rasulullah itu diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Lalu kira-kira kurang lebih 10 tahun di Mekah. Rasulullah itu kan 13 tahun. Kira-kira 3 tahun sebelum beliau hijrah, ini Sayyidah Khadijah ini wafat. Berarti Sayyidina Muhammad dengan Sayyidah Khadijah itu berumah tangga dengan Khadijah itu selama kurang lebih 25 tahun. Baru ketika usia 51 ini Rasulullah menikah. Jadi sepeninggal Sayyidah Khadijah. Nah ini lanjutannya ceritanya ini. Nabi itu sedih. Faja'ahu Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril mendatangi beliau. Nah Jibril membawa lembaran. Ya ada yang mengartikan sapu tangan, ada yang mengartikan ya lembaran, entah terbuat dari apa, wallahu a'lam. Jibril datang biwaraqatin minal jannah. Jadi membawa lembaran itu dari surga. Manqushin 'alaiha suratus sayyidati Aisyah. Yang di atas lembaran yang dibawa oleh Jibril itu sudah terukir, ya, tertulis atau ada surah, ada gambar, yang gambar itu adalah gambarnya Sayyidah Aisyah. Waqala, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'uka salama. Sesungguhnya Allah, Gusti Allah ini ngirim salam kepada engkau. Ya. Setelah ngirim salam, wa yaqul, dan Allah itu dawuh. Ini kata Jibril kepada Sayyidina Muhammad. Inni zawwajtuka al-bikra allati tushbihu hadhihi surata fis sama. Ini dawuhnya Allah yang dititipkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya aku menikahkanmu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau zawwaja yuzawwiju itu menikahkan, kalau tazawwaja yatazawwaju itu menikahi. Makanya dalam sirat akad nikah, seorang bapak yang punya anak perempuan kan bapaknya sebagai wali, maka ngomong ke calon mempelai laki-laki, mempelai pria kan, angkahtuka wa zawwajtuka. Zawwajtuka, aku kawinkan engkau dengan anakku, kan begitu. Karena hak yang bisa menikahkan itu hanya ada pada wali nikah. Nah wali nikah itu yang paling dekat tidak lain adalah bapaknya. Baru nanti kalau bapak tidak ada, baru ada urutan wali itu dalam fikih dibahas begitu. Saya lanjutkan. Jadi ini spesial ini. Jadi Gusti Allah titip salam ke Kanjeng Nabi, titip lewat Jibril, sekaligus pesannya inni zawwajtukal bikra. Sesungguhnya aku telah menikahkan engkau wahai Muhammad dengan seorang gadis. Allati tushbihu hadhihi surata fis sama, yang mirip dengan gambar ini, ya, di langit. Jadi di langit sudah aku nikahkan engkau dengan ini, gambarnya ini. Gambar yang dibawa oleh malaikat Jibril tadi. Ya. Maka fatazawwajha anta fil ard, maka nikahilah engkau dengannya, ya kamu wahai Muhammad, fil ard, di bumi. Jadi kalau tadi Allah menyatakan zawwajtuka al-bikra allati tushbihu hadhihi surata fis sama, maka sekarang di bumi nikahlah engkau dengan seorang al-bikr, gadis yang ada dalam gambar ini. Nah, Rasulullah tidak tahu asalnya ini foto di sopo, karena beliau tidak tahu. Karena akses bagi perempuan-perempuan Arab ya ketika itu ini kan tertutup. Termasuk Rasulullah tidak tahu kalau itu adalah Sayyidah Aisyah, putrinya sahabat dekatnya yaitu Abu Bakar. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Khattabah wa qala lah. Kemudian Rasulullah ini Kanjeng Nabi manggil al-Khattabah.
Ditanya oleh Rasulullah. Jadi ada yang melayani biasanya bantu Rasulullah. Ditanya, Rasulullah tanya, wa qala laha hal ta'rifina fi Makkah bikran tushbihu hadhihi surata? Sampeyan ngerti enggak di Mekah iki gadis sing mirip ambek gambar iki. Jadi seorang gadis yang mirip sama foto ini loh. Ya entah bentuknya, entah foto, entah apa, pokoknya di sini hanya digambarkan hadhihi surah. Karena zaman itu kan belum ada foto, apalagi foto digital kan, belum. Tapi ini spesial ini gambarnya langsung yang ngirim dari langit ini. Al-Khattab ini menjawab, pelayannya Rasulullah ini yang biasanya bantu di situ jawab, qalat na'am, nggih Kanjeng Nabi. Ini adalah foto ini bintu Abi Bakrin tushbihuha. Ini putrinya Abu Bakar yang mirip di foto ini. Putrinya Abu Bakar. Oh, lah Abu Bakar kan sahabat dekatnya. Ya. Karena Rasulullah dengan Abu Bakar itu terpaut usia sekitar 3 tahun kalau tidak salah, di bawahnya Rasulullah. Jadi tidak banyak. Hal ta'rifina fi Makkah? Oh, sudah tadi ya. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Kemudian Rasulullah ini memanggil sahabatnya yaitu Abu Bakar. Wa qala lahu. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, innalaka bintan tushbihu hadhihi tusamma Aisyata. Sampeyan ini kan duwe anak wedok sing mirip persis ambek gambar iki lho. Ya, namanya Aisyah. Lalu Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi riwayat ini kenapa saya ceritakan? Ini untuk menepis, untuk menolak dugaan orang-orang non-muslim yang di luar kita, yang kadang-kadang banyak tuduhan-tuduhan yang menyatakan ketika Rasulullah itu menikah dengan banyak perempuan, itu dianggap beliau ini hanya mengumbar terkait dengan urusan syahwat. Padahal ini kalau kita baca ini Sayyidah Aisyah saja ini instruksi langsung dari Allah. Ini kisah ini, riwayat ini. Nah, saya lanjutkan. Rasulullah ini kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar, zawwajani Allahu ta'ala biha fis sama. Allah telah menikahkan aku dengan putrimu ini, di gambar ini, fis sama, di langit. Wa amaroka, dan Gusti Allah memerintahkan kepadamu, karena Abu Bakar sebagai walinya, antuzawwijani, agar engkau menikahkan anak ini denganku, agar engkau menikahkan aku dengan anak ini, dengan anakmu. Kan hanya ada di walinya untuk menikahkan si Sayyidah Aisyah fil am. Jadi gampangannya kalau bahasa kita begini, Abu Bakar, jenengan ini kan punya anak wedok, iku mirip foto iki. Gusti Allah itu sudah menikahkanku dengan anak ini yang ada di gambar ini, itu dinikahkan di langit. Dan Gusti Allah perintah kepada panjenengan, kepadamu selaku walinya, untuk menikahkan aku dengan anak sampean ini di bumi ini, fil ard. Antuzawwijani biha fil ard. Abu Bakar menjawab, faqal ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaha saghiratun, yuga kula tasih alit, la tasluhu laka, boten katose boten boten patut, boten layak kagem panjenengan. Karena Abu Bakar memang Rasulullah kan seorang nabi, seorang rasul yang luar biasa. Abu Bakar memandang anaknya pertama masih kecil, terus anak iki iso opo. Abu Bakar ini agak minder, ya katakanlah begitulah, sehingga beliau dawuh, innaha saghiratun la tasluhu laka. Nabi menjawab, qal laulam takun solihatan, seandainya Aisyah itu tidak solihah, lama zawwajani Allahu ta'ala biha, maka niscaya Allah tidak mungkin menikahkanku dengan Aisyah. Dijawab begitu oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar, waduh iya ya,
nggak punya senjata lain untuk menolak sudah, karena ini instruksi dari langit. Fa'aqadan nikah, maka disitulah terjadi akad nikah. Jadi Abu Bakar selaku walinya itu kemudian disitulah terjadi peristiwa ijab qabul. Akhirnya Sayyidah Aisyah ini sudah resmi menjadi istri Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu lanjutannya, ini akad nikah sudah, berarti kan Sayyidah Aisyah yang ketika itu masih kecil ini sudah sah menjadi istri Rasulullah. Wa raja'a Abu Bakrin ila manzilih. Kemudian Abu Bakar ini pulang ke rumahnya. Wa arsala ma'a Aisyata tabaqan min tamrin. Kemudian Abu Bakar ini menyuruh Aisyah dengan membawa satu apa istilahnya? Tobak itu baki itu apa ya? Nampan. Nggih, nampan. Jadi ada nampan ini isinya kurma. Kemudian Sayyidah Aisyah ini ditugasi oleh Abu Bakar sambil diperintah begini, wa qala laha idhabi bihadza ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pergilah dengan membawa nampan isinya kurma ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa quli lahu, sampaikanlah kepada Rasulullah, ya, ucapkanlah atau maturlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal ladzi dzakartahu li abi in kana yasluhu laka famubarakun alaika. Ini kata-katanya bagus sekali nih. Jadi Sayyidah Aisyah itu bawa nampan itu, disuruh oleh Abu Bakar ayahnya untuk menghadap Rasulullah sambil mengatakan begini, wahai Rasulullah, ini adalah yang engkau alladzi dzakartahu li abi, yang sudah engkau sebutkan terhadap atau yang sudah engkau dawuhkan, engkau sampaikan kepada bapakku. In kana yasluhu laka, kalau ini patut bagi panjenengan, kalau ini memang bagus bagi panjenengan, maka famubarakun alaik, mugi-mugi barokah. Nah, famadot, kemudian berlalu. Sayyidah Aisyah ini sudah berangkat menuju ke Rasulullah. Wahiyya tadhunnu, Sayyidah Aisyah ini menduga anna Abu Bakrin yaqsudu at-tamra. Sayyidah Aisyah itu ngarani ini, oh yang dimaksud ayahnya itu yaitu in kana yasluhu laka famubarakun alaik, itu dikira kurmanya itu, padahal maksudnya Abu Bakar itu Aisyahnya itu. Ya, fadakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ballaghathu ar-risalata. Kemudian masuk ketemu Rasulullah, dan kemudian Sayyidah Aisyah menyampaikan pesan dari ayahnya itu kepada Sayyidina Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Kanjeng Nabi dawuh. Jadi setelah menyampaikan tadi ya Rasulullah, hadzal ladzi dzakartahu li abi in kana yasluhu laka famubarakun alaika. Rasulullah jawabnya apa? Qabilna ya Aisyah, qabilna. Aku terima wahai Aisyah, aku terima. Lalu kemudian wajadzaba tarfa thawbiha. Wajadzaba, kemudian Rasulullah itu menarik tarfa thawbiha, ujung bajunya Aisyah, ditarik. Ini kan sudah sah karena tadi sudah akan nikah kan, dari walinya tadi ditarik. Nah, ketika bajunya Aisyah itu ditarik, Aisyah ini langsung noleh, fanadharat ilaihi mughdibatan. Aisyah ini langsung memandang Rasulullah sambil marah. Karena Aisyah kan tidak tahu kalau sudah diakadkan oleh Abu Bakar. Faghadibat fanadharat ilaihi mughdibatan wa dhahabat. Jadi habis melihat sambil marah, gak terima. Iki opo sih Kanjeng Nabi kok narik-narik? Karena Aisyah belum tahu kalau ternyata sudah diakadkan oleh ayahnya. Wa dhahabat, kemudian Aisyah pergi. Fadakhalat ala abiha, langsung menemui Abu Bakar, ketemu bapaknya. Fa akhbarathu bima waqa'a, cerita dia apa yang dia alami, bajunya ditarik oleh Rasulullah tadi. Sekedip mana ini? Ini baru syarah tentang perawinya, tapi menarik ini harus saya sampaikan nih, biar kita tidak salah paham.
sedikit lagi. Faqal ya bunayya. Lalu Abu Bakar jawab, wahai putri kesayanganku, la tadhunni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhanna su. Sungguh temen ojo ngarani Rasulullah itu dengan dugaan-dugaan yang buruk. Ojo suudzon. Ya. Aisyah mulai setelah dia menceritakan, ya mungkin sambil nangis, mungkin. Tapi di sini tidak diceritakan sambil nangis atau tidak, dia hanya menceritakan fa akhbarathu bima waqa'a. Lalu Abu Bakar melanjutkan dawuhnya begini, innallaha ta'ala qad zawwajaki bihi. Sesungguhnya Gusti Allah benar-benar menikahkanmu dengan hadratur Rasul. Wa inni qad zawwajtuki minhu. Dan aku juga sudah menikahkan engkau dengan Rasulullah. Mendengar jawaban ini, mendengar apa yang disampaikan oleh ayahnya yaitu Abu Bakar, Sayyidah Aisyah menjawab, qalat fama farahtu bi syai'in ashadda min farhi bi qauli Abi Bakrin qad zawwajtuki minhu. Ini luar biasa jawabannya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Saya tidak pernah merasa bahagia ketika mendapatkan sesuatu apapun yang melebihi kebahagiaanku ketika mendengar ungkapan Abi Bakar, yaitu ayah beliau, qad zawwajtuki minhu. Sungguh aku telah menikahkanmu dengan hadratur Rasul. Jadi Sayyidah Aisyah itu langsung menerima. Loh, karena dinikahi dengan Rasulullah itu kan sesuatu yang luar biasa. Sayyidah Hafsah saja putri Sayyidina Umar itu ketika lalu Hafsah dapat Sayyidina Rasulullah, dapat hadratul Rasul, itu kan Umar luar biasa bahagia, luar biasa bergembira karena dapat menantu Rasulullah. Jadi ini apa namanya, sehingga ini memperkuat persahabatan juga antara Sayyidina Abi Bakar dengan hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah mengenai Sayyidah Aisyah. Wa kanat radhiyallahu taala anha, ini ada lanjutannya ini. Sayyidah Aisyah itu termasuk orang yang di sini disebutkan shaimatad dahr. Shaimatad dahr itu apa? Orang yang selalu puasa sepanjang masa. Ya tapi maghrib ya buka, tapi setelah itu puasa, besok puasa lagi. Sahibata karamin wa zuhdin. Jadi orang yang memiliki kemuliaan, loman, akhlaknya luar biasa, dan juga zuhud, tidak kedunya. Ini Sayyidah Aisyah. Dan memang ternyata memang betul bahwa instruksi langsung dari Allah ini, salah satu hikmahnya Sayyidah Aisyah itu termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Terlebih hadis-hadis yang seputar terkait dengan rumah tangga. Karena ini untuk mengajarkan kepada umat. Jadi tentang mandi, tentang apa namanya dengan Rasulullah, bahkan sampai Sayyidah Aisyah itu ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, beliau menjawab singkat, kana khuluquhul Quran. Karena Sayyidah Aisyah ini tahu betul bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istri beliau. Nah itu beliau banyak meriwayatkan hadis, termasuk hadis yang kelima yang insya Allah matan hadisnya akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Jadi mohon maaf kalau ada yang protes, ini kajian hadisnya itu baru perawi saja. Iya, tapi perawi ini yang membawa hadis ini terkait dengan Sayyidah Aisyah, perlu kita ketahui, termasuk ketika Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu. Kalau kita cekap mengatakan, insya Allah nanti matan hadisnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Al-Fatihah. Wonten pertanyaan? Wonten nggih? Kemudian pertanyaannya, siapakah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah? Jawabannya wonten. Matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.